Unleashing Happiness. Apakah dengan memiliki banyak pilihan menjadikan kita lebih bahagia? Kalau teman-teman saya tanya, lebih baik punya pilihan atau tidak punya pilihan? Contoh saja, misalnya, kalau kita datang ke sebuah restoran, lebih baik kita datang ke satu restoran yang memiliki hanya satu hidangan saja, atau kita lebih suka datang kepada restoran yang memiliki hidangan yang banyak sekali. Kemungkinan sebagian besar dari kita akan lebih memilih ke restoran yang banyak pilihannya. Karena siapa yang tidak suka pilihan? Saya baru saja membaca satu buku yang dikarang oleh Dr. Barry Schwartz yang mengatakan tentang paradox of choice. Di situ dikatakan bahwa ternyata banyak pilihan membuat kita kurang bahagia. Kenapa? Karena dengan banyaknya pilihan-pilihan kita akan lebih memikirkan semuanya itu. Toh memikirkannya kita juga membutuhkan energi yang banyak supaya kita bisa benar-benar memilih yang terbaik bagi kita. Apalagi bagi orang-orang yang perfeksionis, mereka yang ingin pilihannya itu perfect, tidak ada celahnya sama sekali. Banyak orang sekali yang perfeksionis akan mengalami kendala di dalam memilih. Apabila saya memilih satu hal, maka tidak lama lagi akan ada pilihan yang lebih baik. Kalau saya tidak memilih juga, berarti saya sekarang tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Menurut bukunya Dr. Barry Schwartz dikatakan ada dua tipe orang. Yang pertama adalah satisficers dan yang kedua adalah maximizers. Orang-orang yang perfeksionis adalah cenderung menjadi orang-orang yang maximizers. Karena mereka ingin memaksimalkan apa yang mereka bisa dapatkan dari sebuah pilihan. Dan kalau pilihan itu tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan tidak jadi lebih bahagia. Sedangkan tipe orang kedua adalah tipe-tipe orang yang satisficers, orang yang mudah puas. Orang-orang yang begitu mendapat satu pilihan yang terbaik, mereka akan langsung mengambilnya tanpa memikirkan konsekuensi akan adanya pilihan-pilihan baik lagi di depannya. Menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Barry Schwartz, orang-orang yang satisficers adalah orang-orang yang jauh lebih berbahagia daripada orang-orang yang maximizers. Orang-orang yang maximizers adalah cenderung orang-orang yang perfeksionis. Mereka yang menetapkan standar yang begitu tinggi yang ingin mereka capai. Dan belum tentu juga standar-standar ini adalah standar-standar yang realistis atau yang memang memungkinkan untuk bisa dicapai. Sehingga orang-orang yang maximizers atau yang perfeksionis cenderung akan merasa kecewa ketika mereka memilih. Memiliki pilihan adalah sesuatu yang bagus. Bahkan di dalam NLP kita diajarkan lebih baik punya pilihan daripada tidak punya pilihan. Namun, kebanyakan pilihan akan membuat kita orang-orang yang tidak bahagia. Di dalam memilih pun kita membutuhkan energi untuk memilih, mempertimbangkan, menimbang-nimbang, dan akhirnya memberikan keputusan kita. Orang-orang yang sangat produktif seperti Steve Jobs misalnya, atau Mark Zuckerberg, atau bahkan Presiden Barack Obama, hanya punya baju yang itu-itu aja. Karena mereka tidak ingin menghabiskan energi mereka untuk bisa memilih. Karena mereka membutuhkan energi mereka di tempat lain. Inilah kenapa ketika kita punya banyak pilihan akan membuat kita lebih tidak bahagia. Karena energi yang sepertinya bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang lebih baik, kita gunakan untuk menimbang dan bahkan memilih. Orang-orang yang maximizers juga akan menghindari rasa bersalah. Karena mereka sangat tidak suka rasa penyesalan. Menyesal seandainya dia memilih satu hal, maka dia akan menghilangkan hal yang lainnya. Walaupun pada kenyataannya ini semua wajar. Di dalam bisnis kita juga kenal hal ini seperti hal yang biasa, namanya opportunity cost. Ketika saya sudah memilih satu hal, artinya saya melepaskan kemungkinan dan kesempatan untuk mendapatkan hal yang lainnya. Rasa takut akan penyesalan ini juga akan membuat orang itu lama sekali memutuskan. Dan akhirnya malah menunda-nunda sebuah pilihan. Dan kita sudah mempelajari tentang rasa takut. Rasa takut adalah sebuah emosi. Rasa penyesalan pun adalah sebuah makna yang diberikan. Oleh karena itu, untuk melepaskan diri dari sifat maximizers, kita perlu bisa menerima rasa takut itu, menyadari bahwa penyesalan pasti akan terjadi, namun bagaimana kita memaknai penyesalan itu sendiri. Kalau saya namai itu sebagai sebuah penyesalan, tentu saya akan menyesal. Tapi kalau saya namai itu adalah sebagai sebuah pembelajaran, itu akan menjadi hal yang lain, karena maknanya sudah berbeda. Lalu bagaimana untuk bisa menghilangkan sifat maximizers ini? Di dalam bukunya, Dr. Barry Schwartz memberikan kita beberapa tips. Yang pertama adalah berikan batas waktu. Berikan batas waktu akan pilihan-pilihan kita. Kalau memang sudah waktunya memilih, waktunya memilih. Apapun pilihan kita, terima saja. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri untuk bisa menerima pilihan yang kita terima. Karena untuk menjadi seorang yang satisficers, kita perlu merasa cukup dan mampu mensyukuri apapun pilihan kita saat ini. Walaupun mungkin akan ada pilihan yang lebih optimal lagi di masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya adalah tetap memilih apa yang biasa kita pilih. Karena ketika kita sudah biasa memilih, artinya kita sudah menimbang-nimbang sebelumnya. Dan itu tidak menghabiskan energi untuk kita memilih sesuatu. Makanan misalnya.
Ketika kita memiliki makanan favorit yang biasa kita pilih di satu restoran, kita akan cenderung ke restoran itu hanya untuk memakan makanan itu saja. Dan biasanya ketika kita memilih makanan yang baru, bisa timbul rasa penyesalan. Karena kita sudah datang ke restoran itu tapi tidak memakan makanan favorit kita, malah memakan makanan yang kurang enak atau tidak sesuai dengan standar makanan favorit kita. Lalu yang berikutnya adalah menentukan batasan atau standar atau kriteria. Untuk kita bisa memilih dengan baik, kita perlu menentukan apa batasan-batasannya dan apa kriteria-kriteria yang saya pakai untuk bisa memilih. Semakin banyak batasannya, semakin banyak kriteria, semakin sedikit pilihannya. Namun perlu kita juga sadari bahwa tidak semua batasan itu akan membantu. Batasan-batasan yang perlu kita tetapkan adalah batasan-batasan yang realistis, yang memang wajar. Jangan sampai juga kita menetapkan batasan yang begitu banyak sehingga tidak ada pilihan. Yang berikutnya adalah ketika sudah memutuskan, jadikan itu adalah keputusan akhir dan tidak bisa diganggu-gugat. Karena dengan memikirkan bahwa saya bisa mengendalikan atau mengembalikan keputusan saya yang berikutnya, kita akan cenderung lebih banyak menyesal. Ini juga termasuk ketika kita sering mengubah-ubah pilihan kita. Orang yang mengubah-ubah pilihannya akan cenderung tidak bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang sudah menentukan akhir dari pilihannya. Yang berikutnya adalah sadari hedonic adaptation. Kita sudah belajar tentang mitos ini. Sadari bahwa apapun yang kita putuskan saat ini dan apapun yang kita terima dari hasil keputusan ini akan cenderung menjadi biasa-biasa saja setelah waktu berlalu. Kita akan terbiasa dengan konsekuensi dari pilihan kita. Kalau ini adalah bentuknya sebuah barang, maka kita akan terbiasa dengan barang itu. Kalau ini adalah bentuknya sebuah pengalaman, kita pun akan melupakan pengalaman itu dan menganggapnya menjadi sesuatu yang biasa saja. Begitu juga dengan penyesalan yang kita dapatkan. Kita juga akan terbiasa karena hedonic adaptation bukan hanya berarti untuk hal-hal yang baik saja, tapi juga untuk yang negatif. Kita akan terbiasa dengan pilihan-pilihan yang sudah salah kita ambil. Dan juga menyadari bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil itu bukan berarti tidak akan menjadikan kita bahagia. Karena ada hubungannya dengan mitos yang sebelumnya, yaitu kita tidak bisa memprediksi level kebahagiaan kita di masa depan melalui pengalaman saat ini atau pemikiran saat ini. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur berarti kita menerima segala keputusan dan berteman dengan kenyataan saat ini. Menyadari bahwa kenyataannya kita sudah memilih. Apapun yang kita pilih bisa kita syukuri, tergantung kita mau atau tidak. Inilah pembelajaran yang saya dapatkan dari buku Paradox of Choice. Biarlah kiranya semua ini bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih berbahagia dan menentukan pilihan-pilihan kita. Bukan berarti pilihan tidak baik. Pilihan baik adalah ketika kita stuck. Di dalam NLP diajarkan kalau kita stuck, nggak ada yang namanya stuck. Selalu ada pilihan. Setidaknya pilihan untuk menerima stuck kita itu. Pilihan yang perlu kita berikan kepada diri kita adalah pilihan-pilihan yang membebaskan kita, menjadikan kita lebih baik. Bukan pilihan-pilihan yang menghalangi kita untuk bisa berbahagia. Pilihan baik. Terlalu banyak akan menjadi paradoks dan akan menjadikan kita tidak bahagia. To your highest and happiest self.